Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Sebelum kita berdoa, saya mau membagikan renungan kita pagi hari ini. Ya, temanya adalah pentingnya semakin mengalami atau mengenal Allah kita. Ya, saudaraku, Rasul Paulus seringkali menggambarkan Tuhan kita itu supaya kita makin mengenal Dia, mengalami Dia. Ya. Efesus 3 ayat 18, Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Roma 8 ayat 32, Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Saudaraku, tentu banyak sekali Rasul Paulus menjelaskan betapa Allah kita itu Allah yang sangat baik, Allah yang luar biasa, Allah yang berkuasa. Dia sangat-sangat mengasihi kita. Adalah penting sekali kita makin mengalami atau makin mengenal Allah kita ini. Karena kuncinya kehidupan iman kita tergantung pada pengenalan kita akan Allah kita ini. Ya, sangat-sangat tergantung. Sayang banyak orang tidak terlalu mengenal Allah kita. Ya, kita juga kadang tidak terlalu mengenal Allah kita. Ya, jadi betapa luar biasa kasih Tuhan kita, betapa baiknya Dia. Banyak orang percaya akan kebaikan dan kasih Tuhan. Ya, tentu kita juga sangat-sangat percaya. Tetapi tidak banyak orang betul-betul bergantung, berharap, percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Banyak orang masih khawatir dan takut. Tadi lagu kita, ya, Yesus adalah jawaban hidupku. Ya. Lalu kita tadi nyanyikan, lalu ada damai, ada ketenangan. Saudaraku, kalau semua orang mengerti bahwa Yesus adalah jawaban, maka tidak akan ada orang yang takut. Dia akan selalu datang kepada Tuhan kita. Kenyataannya adalah jawaban dari segala persoalan, belumlah Yesus dibuat oleh banyak orang. Nah, banyak orang masih memakai jawabannya adalah yang lain, bukan datang kepada Yesus. Mengapa? Karena tidak terlalu mengenal Tuhan kita Yesus. Banyak orang dalam hidup ini khawatir, takut, ya, dengan situasi yang ada, dengan keadaan yang ada, dengan kesulitan yang ada, sehingga tindakannya justru menunjukkan dia khawatir, takut, dan akhirnya dia seperti meragukan, dia tidak mau bersama-sama dengan Tuhan. Jadi masalahnya adalah tidak mengenal Allahnya atau bergaul erat dengan Tuhan. Nah, saudaraku, supaya lebih mudah dipahami, ya saya mau bagikan ini satu kisah nyata ini, ya. Ini Charles Baldwin, ya, ini seorang akrobatik, ya. Lalu satu kali dia berjalan di atas tali, menyeberang di atas air terjun Niagara. Lalu dia sekali lewat, dua kali lewat. Nah, ketiga kali dia bertanya kepada orang banyak penonton itu, apakah Anda percaya bahwa saya menggendong orang juga bisa selamat menyeberang ke seberang dan balik lagi ke tempat ini?
bolak-balik gitu. Semua berteriak, percaya, percaya. Nah, tapi dia tantang, siapa yang mau saya gendong berjalan dengan saya di sini. Semua langsung hening. Tidak ada, lama sekali sampai ada seorang anak, akhirnya dia berkata, aku mau. Dan akhirnya anak itu digendong. Dia dibawa, nah seperti gambar ini, ya dia dibawa bolak-balik. Sampai di kembali, orang bertanya kepada anak itu, "Nak, kamu kenapa berani sekali?" Dia katakan, itu akrobatornya itu adalah bapak saya. Saya kenal, saya pasti aman. Saya anaknya. Saudaraku, banyak orang percaya bahwa Charles akan berhasil, percaya bahwa dia bisa selamat melewati tali itu, tetapi tidak banyak orang, tidak ada orang yang mau dibawa. Kira-kira begitulah sepertinya banyak orang, ya, banyak orang percaya, yakin Tuhan itu baik, mengasihi, tetapi dia tidak mau dibawa bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Ya. Betapa penting ini. Itu sebabnya Amsal berkata begitu ya, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Jadi kalau dia percaya kepada Tuhan dengan segenap hati, ia tidak akan bersandar pada pengertian dia sendiri. Tingkah lakunya tidak akan mencerminkan apa yang dia percaya. Itu sebabnya Amsal berkata, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Kalau kita percaya kepada Tuhan, itu artinya harusnya adalah tidak bersandar pada pengertian sendiri, berarti mengakui kepercayaan kita itu kepada Tuhan itu dalam tingkah laku kita, dan pasti kita mendapatkan ya pertolongan. Tuhan akan membimbing kita, meluruskan jalan kita. Nah, bagaimana ini untuk bisa mengenal ya? Kolose 1 ayat 9 sampai 11. Sebab itu, sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Jadi ternyata, saudaraku, Rasul Paulus berdoa ini ya. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna, sehingga hidupmu layak di hadapannya, serta berkenan kepadanya dalam segala hal. Dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik, dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Ini perhatikan ini. Bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah, dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Jadi ternyata ya, untuk bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah itu adalah karena doa, karena berdoa, karena terus saja membangun hubungan yang erat dengan Tuhan, lalu menerima segala hikmat dan pengertian,
Mana itu sumbernya? Adalah firman. Terus bergaul melalui doa dan firman. Lalu berdasarkan itu kita tahu kehendak Allah. Kita tahu Allah kita itu maunya apa. Kita juga mengenal Allah kita itu siapa. Lalu itu yang membuat hidup kita layak di hadapan Tuhan. Itu yang membuat kita berbuah dalam segala pekerjaan baik. Itu yang membuat kita dikuatkan oleh kuasa kemuliaannya menanggung segala sesuatu. Penting sekali kita mengenal Allah kita, penting sekali sehingga kita memiliki iman. Kita bisa mengerjakan segala sesuatu sesuai kehendak Tuhan. Kita juga kuat dan sabar dalam menanggung segala sesuatu. Sepertinya tadi seperti lagu kita itu, kalau kita mengenal Allah kita, Yesus Tuhan kita, maka akan selalu ada damai sejahtera dalam hidup kita. Mari kita terus bertumbuh, saudaraku, dalam pengenalan akan Tuhan. Tentu melalui doa ini, melalui firman Tuhan, menyukai firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, mengulanginya, merenungkannya, serta melakukannya. Mari kita juga mengingat berdoa pagi hari ini untuk berdoa supaya banyak orang makin mengenal Tuhan. Ternyata mengenal Tuhan itu ya karena memang kita bisa mengenalnya jika Tuhan yang mengungkapkannya sendiri kepada dia. Ya. Allah kita, Allah yang luar biasa. Ya, kita tidak bisa cuman menjelaskan berdasarkan pengalaman kita ya kepada orang lain. Allah sendiri yang harus menyingkapkan rahasianya, dan itu yang kuat, itu yang powerful. Itu sebabnya Rasul Paulus selalu berkata, aku berdoa supaya kamu makin bertumbuh mengenal kehendak Allah. Aku berdoa supaya kamu mengenal kasih-Nya, betapa panjang, betapa lebar. Aku berdoa supaya kamu mengerti ya kasih-Nya yang begitu rupa. Ia tidak menyayangkan nyawanya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kamu. Ketika kamu masih berdosa, bagaimana mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu? Wow, itu luar biasa. Mari alami, saudaraku, biar Tuhan menyingkapkannya bagi kita pribadinya Allah yang luar biasa itu. Ia memperkenalkan dirinya melalui banyak hal dari yang kita alami ini. Ya, baik kesulitan, tantangan, berkat, semua itu Allah mau kita mengenal Allah kita itu. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari kita datang kepada Tuhan.